Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Abriansa selaku dosen pengampu mata kuliah Natural Language Processing dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Klasifikasi Berita Berbahasa Amharic menggunakan Pastek dan BILSTM. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Agi Agustianati. Yang kedua ada M. Apriyadi Deza Mahendra, kemudian ada Nopran, ada Renaldi Ansari, Fuad Muhammad, dan terakhir M. Kori Rafael Kelly. Baiklah, pertama-tama kami akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Bahasa Amharic merupakan bahasa low resource language, di mana bahasa ini untuk NLP itu sumber dayanya masih terbatas, sehingga eh, dikatakan low research language. Selain itu, struktur morfologi yang kompleks menjadi tantangan tersendiri untuk bahasa ini. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Azime dan Muhammad pada tahun 2021, namun masih menggunakan model sederhana seperti name Bayes, sehingga kami melihat masih adanya peluang untuk eksplorasi model yang lebih kuat seperti PASTEC dan BILSTM. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Yang pertama, membangun model klasifikasi berita berbahasa Amharic menggunakan kombinasi PASTEC dan PLSTM. Kedua, meningkatkan akurasi klasifikasi dibandingkan penelitian terdahulu. Dan yang ketiga, mengatasi ketidakseimbangan data yang dipakai pada penelitian terlebih dahulu untuk meningkatkan performa model. Berikutnya kami akan menjelaskan metodologi. Jadi awal mulanya penelitian kami melakukan pengumpulan dan eksplorasi data terlebih dahulu. Setelah itu kami melakukan pra-pemrosesan data untuk membersihkan data. Kemudian kami melakukan augmentasi dataset karena datasetnya yang masih unbalanced atau tidak seimbang. Setelah data siap, kami melakukan word embedding atau representasi vektor dengan menggunakan PASTEC. Selanjutnya, kami melakukan pelatihan model menggunakan BLSTM, dan terakhir kami melakukan evaluasi performa model. Berikutnya, kami akan menjelaskan sumber data. Jadi, dataset yang kami pakai adalah an Amharic News Text Classification Dataset. Dataset ini terdiri lebih dari 50.000 berita dengan kategori 6 kategori, yakni lokal, sport, politik, internasional, bisnis, dan hiburan. Nah, dataset ini didapatkan oleh penelitian terdahulu atau sebelumnya, yaitu oleh Israel Abili Azimi dan Nabil Muhammad. Berikutnya, kami akan menjelaskan pengolahan. Jadi, dataset yang tadi sudah didapatkan, kami lakukan pengolahan terlebih dahulu untuk membersihkannya. Yang pertama, kami menghapus data nul dan data duplikat, kemudian menyesuaikan kolom-kolom dan menghapus kolom yang tidak relevan. Kemudian kami melakukan penghapusan data yang bukan berbahasa Amharic, kemudian melakukan pembersihan stop word, melakukan normalisasi karakter ke bentuk dasarnya, kemudian melakukan encoding label, dan terakhir melakukan penyeimbangan data menggunakan augmentasi data teknik SMOTE. Berikutnya, metode klasifikasi teks. Penelitian kami menggunakan pre-train model PASTEC yang bernama cc.am.300.bin. Jadi, model ini digunakan memang khusus untuk berbahasa Amharic, di mana eh, representasi vektornya akan dihasilkan. Jadi, kami menggunakan model ini untuk word embedding, sehingga outputnya nanti adalah representasi vektor yang akan dipakai untuk melatih model BILSTM. Berikutnya kami menggunakan model BILSTM atau arsitektur BLSTM. BLSTM ini sendiri adalah RNN dua arah
yang gunanya untuk memahami konteks dengan lebih baik, sehingga akan menghasilkan prediksi label berdasarkan embedding input yang dari pastek tadi. Dan output dari BLSTM ini sendiri nantinya adalah label klasifikasi berita. Oke, berikutnya kami akan menjelaskan hasil derilan dan modifikasi. Sebelumnya, pada penelitian sebelumnya itu modelnya hanya 67% yang menggunakan naive Bayes dan data yang tidak seimbang. Kemudian di sebelah kanan ini adalah hasil dari modifikasi kami, yaitu 95% dengan menggunakan PASTEC dan BLSTM dan model yang sudah dan dataset yang sudah diseimbangkan. Bisa dilihat perkembangannya dari 67% menuju 95% menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Oke, berikutnya kami akan menjelaskan analisis hasil dan kendala. Untuk analisis, jadi kami menganalisis bahwa proses pengolahan data menjadi aspek penting dalam meningkatkan akurasi model. Kemudian, penambahan augmentasi data SMOTE juga sangat membantu dalam peningkatan akurasi, apalagi untuk dataset yang unbalanced atau tidak seimbang. Kemudian, dari model kami itu dia belajar dengan baik karena setiap epoch mengalami peningkatan akurasi. Adapun kendala yang kami hadapi selama proses penelitian yang pertama adalah ketidakseimbangan data antara kategori karena datasetnya tadi yang tidak seimbang. Jadi kami memerlukan teknik augmentasi yaitu menggunakan teknik SMOTE dan kemudian adanya keterbatasan sumber daya komputasi terutama saat melatih model BLSTM sehingga sedikit memakan waktu. Dan inilah akhirnya, jadi kesimpulannya adalah model telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari akurasi baseline 67% menjadi 90% setelah dilakukan modifikasi menggunakan BLSTM dan PASTEC. Kemudian teknik augmentasi data, yaitu teknik SMOTE, sangat berpengaruh dalam meningkatkan akurasi model BLSTM dan PASTEC. Yang awalnya sebelumnya kami mencoba menggunakan model BILSTM dan PASTEC tapi tanpa augmentasi data atau data dari penelitian sebelumnya yang masih unbalanced itu hanya mentok di 81%. Setelah kami melakukan teknik augmentasi menggunakan SMOTE dan kami coba lagi mentraining model BLSTM dan PASTEC didapat hasil yang lebih baik yaitu 95%. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.